Halo, selamat malam pemirsa. Setelah berbulan-bulan bersidang yang menyita perhatian publik, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka. Putusan ini patut diapresiasi karena pemilu dengan sistem proporsional terbukalah yang paling mumpuni untuk menjaga kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat. Kita tentu berharap pemilu serentak yang akan digelar tahun depan juga berlangsung demokratis, jujur, dan adil. Biarlah rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan sendiri wakil mereka. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Akal Sehat Benteng Konstitusi. Bersama saya, Afiani Malik. Akal Sehat Benteng Konstitusi. Ya, itulah tema pada malam hari ini, Akal Sehat Benteng Konstitusi. Dan akan kita langsung bahas bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensio Suhardi. Bang Gauden, selamat malam. Selamat malam. Akhirnya ya Bang Gauden, salah satu putusan MK yang dinantikan ketuk palu juga, yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi kembali ke proporsional terbuka. Banyak pihak yang merasa lega atas putusan ini, kecuali pemohon. Apa catatan Bang Gauden? Ya, tentu Mahkamah Konstitusi sedang waras ya. Sedang waras ya? Wah, bisa jadi kadang-kadang nggak lurus juga gitu. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam putusan yang terkait dengan usia
masa jabatan KPK? KPK misalnya itu tidak waras. Kalau ini waras gitu. Mengapa disebut waras dan tidak waras? Kita harus kembali kepada hakikatnya di dalam konstitusi. Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam konstitusi adalah hak dari pembuat undang-undang. Maka disebutnya open legal policy. Nah, betul. Itu haknya presiden dan haknya DPR untuk membuat undang-undang untuk menerjemahkan. Kalau kita lihat misalnya terkait dengan pemilu, di dalam konstitusi sama sekali tidak disebutkan tentang sistem pemilu. Karena itu haknya pembuat undang-undang untuk menafsirkan yang paling mendekati konstitusional itu apakah tertutup atau terbuka. Dan ternyata pembuat undang-undang memilih terbuka. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengikuti apa yang diputuskan oleh pembuat undang-undang. Sangat berbeda misalnya dengan masa jabatan KPK ya. Di situ KPK tidak ada disebut sama, tidak ada satu kata pun KPK di dalam konstitusi. Tetapi MK membuat keputusan yang melampaui akal sehat, karena itu dikritik orang. Gitu. Nah, sebenarnya salah satu kritikan atau mungkin masukan lah ya, komentar itu juga disampaikan oleh salah satu pengamat hukum tata negara. Kita simak bersama-sama. Bung Uce menyatakan bahwa sama yang seperti disampaikan oleh Bang Godes, kok ini berbeda sekali gitu. Seakan-akan dua lembaga yang berbeda yang memutuskan. Tanggapan Bang Godes? Ya mungkin kepentingan yang berbeda. Tergantung bagaimana kepentingan yang melatar belakangi. Tetapi kita harus katakan bahwa saat ini, untuk putusan kali ini, MK tidak saja memihak kepada akal sehat, tetapi juga menyerap sepenuhnya aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu kan bagaimana supaya Dewan Perwakilan Rakyat itu tetap bukan Dewan Perwakilan Partai. Kalau sistem tertutup itu kan Dewan Perwakilan Partai, karena partai yang menentukan siapa yang duduk di DPR. Ya. Nah, ini salah satu yang disampaikan oleh Zainal Arifin Mohtar. Serius, dari banyak putusan MK yang ini cukup bagus. Logikanya mantap, rapi, mudah dimengerti, runut, beda dengan KPK. Tadi Bang Godes menyatakan juga bahwa kedaulatan di tangan rakyat juga dipertegas sebenarnya dalam putusan ini. Karena mereka memilih langsung wakilnya. Kalimat tidak membeli kucing dalam karung, berarti kan udah jelas ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh partai sendiri? Ini kan belum juga daftar caleg tetap nih kan. Apa yang perlu dilakukan? Tidak ada yang perlu dilakukan karena pengajuan daftar caleg itu masih mengikuti sistem pemilu terbuka yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Karena itu tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Kecuali kalau misalnya MK memutuskan pemilu tertutup, tentu yang terjadi itu adalah huru-hara politik. Beres-beres di parpol nih. Nah, dalam konteks itu kita katakan mestinya MK itu seperti ini. Dibentuknya untuk ini, untuk mengambil keputusan seperti ini. Nah, apa keutamaan atau harkat Mahkamah Konstitusi ada di mana? Ada pada putusannya. Ketika putusannya itu tegak lurus pada konstitusi, dia disanjung. Tetapi ketika putusannya malah cawe-cawe, mengambil alih tugas dari pembuat undang-undang, ya pantas dikritik. Gitu. Kalau putusan yang saat ini gitu, akhirnya bisakah menghapus tuduhan bahwa MK menjadi alat politik bagi kepentingan golongan tertentu, Bang Godes? Untuk putusan yang ini bisa, bagaimana dengan putusan yang masa jabatan KPK? Ya, kalau putusan kali ini sesungguhnya KPK itu tegak lurus dengan putusan-putusan sebelumnya. Bukan kali pertama gugatan seperti ini. Beberapa tahun lalu, sekitar 4-5 tahun lalu, MK juga memutuskan tentang pemilu yang lebih mendekati konstitusional itu adalah pemilu terbuka. Karena di sana mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat menentukan siapa yang harus duduk di DPR, bukan partai yang menentukan. Jadi ini bukan keputusan yang mengejutkan juga, tapi saya harus katakan kali ini MK konsisten di dalam putusan-putusannya. Kita bisa periksa putusan-putusan MK sebelumnya, memang seperti ini putusannya. Memang seperti ini dan sudah seharusnya seperti ini. Oke, Bang Godes, kita harus jeda, tapi juga sempat terjadi kehebohan.
Salah satu cuitan dari Denny Indrayana yang mengatakan mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu dengan proporsional tertutup. Itu jadi heboh, jadi pembahasan, dan itu berujung pada pihak MK akan melaporkan Denny ke organisasi advokat yang menaunginya. Kita akan bahas ya. Putusan sudah selesai, tapi ekses dari cuitan Denny Indrayana mungkin masih akan berlanjut dengan adanya laporan ini. Kita bahas sesaat lagi. Bang Odes, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan, biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang dipelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Biarlah polisi yang bekerja, karena toh kami dengar dari beberapa media sudah ada juga laporan terkait dengan itu. Jadi ya, Bang Odes, sama-sama tadi kita dengarkan statement dari salah satu hakim konstitusi, Saldi Isra gitu, yang mengatakan bahwa akan melaporkan Denny Indrayana kepada asosiasi advokat tempat dia berada. Dua yang ingin saya tanyakan ke Bang Odes, apakah sikap yang diambil oleh Denny Indrayana mencuitkan bahwa mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan keputusan tertentu yang disampaikan oleh Denny, putusannya adalah tertutup, sudah tepat atau tidak? Bukan soal tepat atau tidak. Pertama-tama kita harus katakan Mahkamah Konstitusi tidak perlu genit juga lah. Ini sih kegenitan aja gitu, melaporkan Denny Indrayana ke lembaga advokat. Pertanyaan saya, apakah Denny Indrayana ketika mencuit itu mengatasnamakan advokat atau tidak? Atau mengatasnamakan pribadi? Ini kan mesti dipilah-pilah. Karena ini pribadi, sehingga Denny saat ini diadukan ke kepolisian. Biarkanlah yang di kepolisian itu berjalan. Mahkamah Konstitusi tidak perlulah melaporkan Denny ke lembaga advokat untuk mengadili Denny. Karena pertanyaan paling mendasar, apakah Denny bagian dari yang ikut di dalam perkara tersebut? Atau apakah Denny menjadi advokat yang para pihak di dalam perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi? Ketika yang bersangkutan itu men-tweet sesuatu atas nama pribadinya sebagai warga negara, jangan pula lah dilarang-larang orang untuk menyatakan pendapatnya. Jangan-jangan karena tweetnya Denny, maka putusnya seperti ini gitu. Bisa diklaim oleh Denny itu? Bisa saja, siapapun bisa mengklaim. Tetapi belum tentu kebenarannya. Kita katakan, kita mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sudahlah, biarkanlah polisi bekerja. Tidak perlu lagi Mahkamah Konstitusi genit untuk melaporkan Denny ke lembaga advokat. Karena Denny ketika menyampaikan pendapatnya bukan sebagai advokat tapi sebagai pribadinya. Tapi udah terlanjur, sudah ada pelaporan itu. Perlu ditarik kembali? Tidak perlu, biarkan semuanya berjalan. Toh pada akhirnya soal kebenaran itu mestinya adanya di pengadilan. Biarkan aja berproses di kepolisian. Kalau Denny harus dibawa ke pengadilan, biarkanlah pengadilan yang menentukan. Karena kebenaran itu ada di pengadilan. Ini bukan soal etik atau tidak etik, tetapi ini soal benar atau salahnya. Oke, ke depan jika ternyata ada suatu keputusan yang dinantikan, lalu ada pihak yang mengatakan mendapatkan informasi mengenai putusan akan keluar A atau B, berarti bisa dimaklumi? Ya kan hanya dikatakan mendapatkan informasi. Dia juga tidak mengatakan dari apakah informasi itu dari Mahkamah Konstitusi atau tidak.
siapa saja bisa mengatakan informasi, mengatakan apa? Apapun. Mendapatkan informasi. Sama halnya ketika para pengamat mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pasti memutuskan berpihak kepada rakyat. Iya. Nah, apakah ini juga harus dilaporkan? Kan tidak gitu. Itu hanya biarkanlah bentuk kebebasan berpendapat. Itu kan hanya kebebasan berpendapat. Biarkan itu berjalan. Toh saat ini secara hukum prosesnya sedang berlangsung di kepolisian. Biarkanlah polisi itu bekerja. Tidak perlu lagi Mahkamah Konstitusi cawe-cawe yang lain-lain. Banyak yang mengatakan bahwa ini mungkin karena atensinya begitu besar, mungkin MK tidak berani, tidak konsisten compare atau kita bandingkan dengan putusan KPK ketika kemudian semua mata menantikan, DPR juga fraksi yang ada di sana bersatu untuk menyatakan menolak jika ternyata MK memutuskan pemilu proporsional tertutup. Akhirnya MK memutuskan ini. Bagaimana tanggapan yang melihat putusan MK hari ini meskipun sudah sesuai tapi tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas? Ya, kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi hari ini banyak sekali yang melakukan secara langsung atas putusan Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama. Itu artinya semua mata memandang ke sana. Yang kedua, dari sisi substansi putusan, toh tidak bulat juga. Ada dissenting opinion. Ada dissenting opinion. Itu artinya memang Mahkamah Konstitusi bekerja dengan benar dan putusannya seperti ini. Walaupun kalaulah misalnya putusannya itu tidak seperti yang diputuskan pada hari ini, tetap berlaku juga kok. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Betul. Kalau final dan mengikat, itu artinya kesempatan orang berdiskusi itu sebelum putusan itu diambil. Kalau setelah putusan diambil, tidak ada gunanya lagi diskusi. Nah, gitu. Ada pihak yang mencoba untuk mengambil langkah menggugat, melaporkan hasil putusan ini ke PT UN. Hasil putusan soal masa perpanjangan KPK 5 tahun. Ada yang mengatakan ini bisa dilakukan class action. Sedikit tanggapan dari Bang Gaudens. Ya, ada dua soal sih. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat tidak bisa diadukan kemana-mana. Tetapi keputusan Presiden yang memperpanjang masa jabatan KPK itu adalah keputusan dari pejabat penyelenggara negara yang bisa diadukan ke PT UN. Memang jalurnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya hal itu bisa dilakukan tapi tidak untuk yang ini. Hal yang wajar itu terkait putusan Presiden untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK 1 tahun lagi. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan jabatan KPK itu 5 tahun, itu sudah final dan mengikat, tidak bisa digugat kemana-mana lagi. Yang bisa digugat itu adalah SK Presidennya. Kepres yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Karena SK Presiden itu adalah putusan pejabat yang bisa diadukan ke pengadilan TUN gitu. Bang Gaudens, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh ini catatan bagi para caleg yang akan dipilih, termasuk juga para masyarakat yang memilih. Karena salah satunya adalah soal politik uang. Ini juga menjadi dasar permohonan atau gugatan. Jelas tidak dibenarkan, tapi disampaikan dalam sistem pemilihan apapun potensi money politik tetap ada. Apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki hal ini di setiap pesta demokrasi? Tetaplah bersama kami. Ya baik, Bang Gaudens dan pemirsa, mari kita sama-sama simak di layar kaca Anda sudah ada hasil polling yang kami lakukan di Instagram @MetroTV. Pertanyaannya, MK putuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Terus ini meyakinkan kita bahwa, ternyata, banyak sekali Bang Gaudens yang mengatakan MK mampu menjadi pengawal demokrasi 94%. Ada yang mengatakan MK masih harus diingatkan masyarakat. Itu mungkin harusnya 6% tuh. MK harus masih diingatkan oleh masyarakat. Nah, di Twitter ini justru berbeda dengan Instagram. Hasilnya MK masih harus diingatkan masyarakat. Sementara MK yang mampu menjadi pengawal demokrasi di vote 21%. Nah, apa yang bisa kita gambarkan ketika masyarakat banyak yang memilih bahwa MK ternyata masih harus diingatkan masyarakat, Bang Gaudens? Ya memang harus diingatkan karena tadi saya katakan untuk kali ini kita mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak pada kesempatan lain gitu. Khusus untuk kali ini kita apresiasi. Dan ini kan berkorelasi dengan pendapat masyarakat di dalam polling yang memang mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi tetap harus diingatkan. Ya mengingatkan Mahkamah Konstitusi itu kan
bagian dari partisipasi warga negara untuk tegaknya konstitusi itu sendiri. Bang Ones menyambung tadi sebelum kita tutup diskusi ini, salah satu pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan, dibereskan adalah soal politik uang. Dikatakan oleh MK ya, bahwa sistem pemilu apapun, potensi politik uangnya ya ada, maupun terbuka maupun tertutup. Apa yang harus kita benahi untuk hal ini? Ya, politik uang itu hal yang memang benar-benar terjadi. Di Indonesia nih kalau malaikat bisa disogok juga para politisi. Karena memang tidak ada kegiatan politik tanpa uang. Tanpa itu uang. yang pertama. Ya. Kita harus memahami itu sebagai sebuah realita. Ya, menyakitkan sih. Karena tadinya mengapa di pemilu terbuka untuk meminimalisasi politik uang. Karena kalau politik terbuka itu menyogok rakyat itu lebih banyak lebih banyak uangnya. Lebih ada manfaatnya dibandingkan menyogok partai. Kalau gitu? menyogok partai itu kan cukup yang disogok itu kan sedikit. Tetapi kalau harus menyogok membeli masyarakat. suara itu mesti banyak, mesti butuh banyak duit. Itu artinya apapun sistemnya, sepanjang tidak ada kontrol yang ketat, ya pasti ada politik uang. Karena itu mestinya bersamaan dengan pemilu, dengan sistem terbuka, penegak hukum juga harus memperlihatkan tajinya. Kalau di dalam pemilu ada yang wangi-wangi politik uang, ya tangkap gitu. Tanpa pandang bulu, langsung eksekusi saja gitu. Jika ada buktinya sudah di tangan, jangan kemudian melempem atau malah ikut kena kecipratan ya. Oke, ya, baik. Itu kan cuma dua ya. Apakah lewat Bawaslu atau penegak hukum. Oke, baik. Itu menjadi catatan kita semua. Bang Ones, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini di Editorial Malam. Kita jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, terima kasih juga atas atensi Anda. Saya dan Bang Ones undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.